Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sigi Swastika dari Indonetra Radio. Kali ini kita kedatangan tamu yang sungguh spesial ya, Mas Bowo, founder dari Pijat Indonetra. Apa kabar Mas Bowo? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana Mas Sigit? Ya, ini kebetulan di kesempatan yang baik ini supaya menjadi edukasi juga buat para teman-teman. Saya akan Sahabat Indonetra. Iya betul, sahabat Indonetra. Kita tidak mau bertanya-tanya sedikit ke Mas Bowo ya. Atau mau perkenalan diri dulu? Oke. Silakan. Oke, nama saya Arginal Purbowo. Saya lahir di Aceh, tapi besar di Banyumas atau Purwokerto. Jadi Banyumas itu punya kota apa sih namanya? Kota administratif katanya, namanya Purwokerto. Nah, saya sekarang besar di situ sampai sekarang. Nah, di sini usia saya sekarang 42 tahun. Dan saya seorang tunanetra. Oke, dan tumbuh besar di sini berarti paham sekali ya dengan apa namanya kota Purwokerto ya. Insya Allah. Oke, itulah sedikit perkenalannya teman-teman. Jadi Mas Bowo ini seorang tunanetra yang mungkin sampai usianya yang tadi sudah cukup dewasa ya. Itu berada di Purwokerto dan beliau ini adalah founder dari Pijat Indonetra ya. Betul. Betul sekali. Nah, pertanyaan pertamanya tuh awal-awalnya tuh bagaimana bisa tercetus atau membuat Pijat Indonetra, Mas? Awalnya itu panjang ceritanya, ya intinya saya setelah menjadi tunanetra di usia 21 tahun, kemudian belajar di Wiataguna dulu ya, di 2011, dan pernah bekerja di sana, di Bandung juga sampai akhirnya di Purwokerto, terus ya buka sendiri, kerja juga dan sebagainya. Sempat mengelola juga di rumah pijat Partu di Banyumas juga sempat. Dari situ mulai tercetus ide kenapa saya ingin membuka usaha yang dimana ini bisa membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman tunanetra, kalau bisa khususnya di Banyumas gitu ya, umumnya di Indonesia gitu. Oke. Nah, tapi ini usaha ini tuh yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Ekspektasi dalam arti di sini di mana usaha ini benar-benar bisa disamakan dengan usaha-usaha yang sejenis tapi yang berada di Purwokerto sendiri. Gitu. Makanya ini kita buat namanya Pijat Indonetra. Oke, luar biasa. Pokoknya intinya berawal dari keinginan untuk ingin buka lapangan pekerjaan untuk teman-teman juga sama tunanetra ya. Dan juga ingin usaha ini bisa disamakan dengan usaha sejenis yang berada di Purwokerto dan atau Banyumas gitu. Oke, luar biasa sekali ini. Kita baru memulai di kemarin di 1 Juni 2025. Oke, berarti baru sekitar setengah tahun ya? Ya, kalau umurnya baru setengah tahun, tapi analisis observasinya sudah bertahun-tahun. Luar biasa sekali ya. Dalam arti observasi di sini adalah di Pijat Indonetra ini kita memberikan pelayanan ekstra untuk para konsumen, berbagai jenis pijatan yang bisa dinikmati begitu. Oke. Itu nanti di pertanyaan selanjutnya, Mas. Oke. Makanya saya tap di situ. Oke, luar biasa itu tadi sedikit penjelasan awal muasal tercipta atau terbentuknya Pijat Indonetra ya teman-teman. Kemudian seiring berjalannya usaha yang udah dibangun Mas Bowo ini, mungkin di namanya bisnis ya Mas, ada fluktuasi ya, naik turun. Dan coba mungkin bisa diberitahu kepada kita semua yang ada di sini dan sahabat-sahabat Indonetra di sana, apa
apa saja yang menjadi mungkin apa ya, yang menjadi mungkin kendala atau yang menjadi semangat tambah juangnya lagi gitu. Ya. Silakan. Jadi mungkin nanti ini mohon maaf ini para viewers sebenarnya atau pendengar ngomongnya agak maju mundur ya. Gitu karena ya ini berhubungan, kita tarik garis merahnya dulu dari tema yang dibicarakan tadi mengenai kendala dan sebagainya gitu kan. Jadi awal mula itu saya melihat gitu ya, untuk di Purwokerto sendiri belum ada tempat pijat atau tempat usaha pijat tunanetra ya, katakan tunanetra yang bisa dikatakan mampu bersaing dengan usaha pijat yang sejenis juga yang dibuat atau dikelola oleh yang kita namakan kalau di dunia tunanetra namanya orang awas, tapi kalau di apa ya, kita samping namakan non difabel, orang yang bisa melihat. Nah, kita ngomongnya gitu. Oke. Karena kan orang lihat kalau dibilang katakan normal, kita semua normal gitu kan. Betul. Kita kan normal semua, nggak ada yang normal. Betul. Cuma kalau kita katakan istilahnya non difabel gitu. Nah itu dan identiknya kalau teman-teman atau tunanetra itu membuka usaha karena modal seadanya, jadi didirikan juga seadanya gitu ya, sehingga hasilnya juga seadanya begitu. Iya betul sekali. Itu yang membuat saya berinisiatif untuk bisa membuka usaha yang mungkin dikatanya jangan seadanya gitu, tapi yang proper, yang strategis dan bisa disamakan dengan yang tadi usaha sejenis yang non difabel kan begitu. Nah, dari situ kemudian pertama memang dulu ada juga yang sejenis yang sama kita ya, alhamdulillah dari di sini juga ada namanya rumah pijat Pertuni Banyumas juga ada ya, alhamdulillah, tapi itu kan organisasi ya. Iya betul. Jadi patungan bareng dan usahanya modal bersama gitu. Nah tadinya saya juga pengen nih joinan atau mencari investor, ternyata susah juga gitu ya. Dari investor yang nggak mudah. Betul sekali. Iya, jadinya apalagi di era-era seperti ini ya. Iya, akhirnya ngobrol sama istri, kemudian akhirnya ya udah modal pribadi. Kita ini modal pribadi dengan usaha yang sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kenapa sesuai dengan ekspektasi kita? Yaitu usaha yang proper tadi itu, yang tempatnya strategis itu ya cukup. Kita nggak bisa karena uangnya belum cukup modalnya gitu, jadi ya kita sistemnya sewa gitu kan. Nah, akhirnya kendalanya apa ya? Kendalanya karena kita sewa ya otomatis ya, setiap tahun ya sewa dong. Iya, harus bayar sewa. Setidaknya BEP-nya untuk bayar sewa lah ya. Itu lain kalau kita beli gitu kan, beda lagi. Ini kita sewa. Jadi kendalanya di situ ya, pertama adalah di modal untuk sewa tempat ya, sewa tempat atau ruko gitu ya. Iya betul. Kedua adalah promosi sendiri yang dimana masih ada diskriminasi juga sebenarnya gitu. Pernah saya ditelepon sama saya katakan nomor aja lah gitu ya. Iya betul. Nanya apakah betul ini kok pijat Indonesia, berarti apakah terapis yang tunanetra? Betul Pak, langsung ditutup. Waduh, luar biasa. Ya. Tapi kalau tidak mematahkan semangat kami untuk terus berusaha, tetap kita ya tetap baik. Tapi alhamdulillah juga ya banyak juga sih yang nggak masalah gitu, nggak masalah walaupun tunanetra, yang penting bisa enak selesai gitu. Yang seperti itu. Tapi juga ada juga yang seperti tadi saya katakan, ngomongnya Indonetra, katakan tunanetra langsung ditutup. Ya saya harap itu kan hanya beberapa oknum saja Mas ya. Mungkin yang yang sudah pun mungkin ini saya udah lihat ininya juga. Pijat Indonetra ini memang sedang tahap berkembang lah ya. Berkembang dan alhamdulillah sudah mulai bisa diterima di masyarakat Purwokerto. Amin.
Saya lanjut lagi ya, kendala berikutnya adalah kendala masalah promosi. Tadi yang dikatakan ada yang segmented, kita kan gitu ya. Kedua, memang ini kebutuhan tersier ya kita katakan untuk pijat tunanetra, sehingga beda kalau kita jualan cabai kali beda ya. Iya, beda. Ibu semua itu tiap hari. Itu kebutuhan harian itu. Iya, ini kebutuhan tersier di mana ini ya apa istilahnya penting nggak penting juga buat masyarakat mungkin gitu. Tapi berkaitan dengan kesehatan ini sebuah salah satu apa sih opsi yang menurut saya cukup murah meriah untuk menjaga kesehatan Anda. Iya, betul sekali. Mungkin konsepnya lebih tepatnya ini kalau saya lihat itu tempat untuk rileks dan relaksasi ya. Betul. Pada capek, Capek. sehingga bisa merilekskan tubuh sehingga misalnya bisa bekerja lebih fit lagi. Oke, Itu luar biasa. itu Salah satu kendala-kendalanya ya. ya, gitu. Dan ya itu mudah-mudahan sih ya dengan Mas Sigit dan Radio Indonesia sendiri Ya. radio bisa mungkin ada di sini yang bisa bekerja sama dengan kami sehingga kita bisa mengembangkan lebih luas lagi untuk pijat Indonesia ini. Ya, jadi saya ini sebenarnya bisa punya cabang di mana-mana gitu. Amin. Sehingga Oke, luar biasa itu. ya sahabat-sahabat Indonesia yang ingin bekerja bisa bekerja di sini. Gitu. Ya, betul sekali. Ya, itu mudah-mudahan bisa nanti ya, mungkin dari sahabat Indonesia, mungkin viewer di luar sana ada yang mungkin tertarik untuk join ya, atau setidaknya non-support ya Mas ya. Betul. Dan intinya tadi yang saya tangkap di sini adalah visi dan misinya itu luar biasa, membuka lapangan pekerjaan untuk para teman-teman tunanetra yang memang belum berkesempatan kerja ya Mas ya. Dan dengan masih bersama saya Sigit Swastika di Indonesia Radio dan bersama narasumber kita yang luar biasa ini ya, seorang founder dari Pijat Indonesia, luar biasa. Terima kasih. Tadi kita udah dengar semua alasan terciptanya Indonesia, visi misinya luar biasa, dan yang terakhir tinggal fasilitas apa saja nih Mas yang kita dapatkan. Ya. Misalnya saya sebagai tamu di Pijat Indonesia, silakan. Ya, untuk fasilitas gitu ya. Yang pertama adalah untuk tempat kita ada di depan bisa untuk parkir baik mobil, kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Oke. Jadi tempat parkir luas ya. Insya Allah Oke, luas ya. mantap. Gitu. Kemudian ke dalam kita ruangan ber-AC ya. Adem ya, mantap AC, nih. nyaman lah intinya. Kemudian kita full musik ya, ada full Oke. musiknya. Musik relaksasi tentunya ya. Relaksasi. Masa kita pijat musiknya dugem kan enggak? Nanti kita akan juga buatkan musik instrumen dari Indonesia sendiri ya. Wah, luar biasa. Nanti ada Mas Sigit, ya, dia jadi spesialis di musik. Kita Oke. buat instrumennya asli dari Indonesia. Tentu saja. Kemudian nanti ada lagi di sini fasilitas adalah seperti ranjang kita dari jam shiatsu-nya. Ya, ranjang shiatsu. Oke. Kita juga ada ranjang portable juga. Yep. Dimana nanti kalau misalnya ada event-event apa kita bisa potong-potong itu tanpa harus ini ya. Oke. Langsung tekuk lipat ya bawah. Ada gitu. Jadi kalau misalnya aku kepengen nih ada event gitu misalnya refleksi massal gitu di kantor A atau kantor B itu bisa di instansi ya. atau ada bazar mungkin gitu kan. Expo bisa kita siap untuk perlengkapannya. Kemudian untuk krim sendiri untuk apa istilahnya lotionnya gitu. Kita ada krim pijat, krim massage khusus untuk khususnya. Dan juga ada yang hot creamnya. Ada mau yang panas, mau yang biasa bisa. Kemudian kita ada layanan pijatnya, ada refleksi. Oke, Ada shiatsu itu yang acupressure ya kita katakan
facial. Kalau yang di kita ini khusus yang kita menggunakan tangan, ya. Nanti kan siapa yang pakai yang dibantu gitu ya, mereka tidak. Kalau kita spesial pakai tangan, gitu ya, ke jempol. Nah, kemudian ada refleksi shiatsu, massage tradisional. Nah, biasa massage tradisional, ada juga tradisional, totok wajah ada juga. Kemudian ini yang mungkin belum ada di mana-mana juga ya, mungkin kita ada namanya pijat kesuburan. Produk unggulan nih ya. Ya, kesuburan ini bagi masyarakat yang mengalami masalah dengan kesuburan atau alat vital ya, terutama yang pria yang besar ya. Ini bisa ke kami. Jadi metodenya terapi mas ya? Ya, terapi bisa saja tanpa ada apapun. Kita nggak ada pengobatan herbal dan tidak ada. Kemudian masa kesuburan, totok wajah, shiatsu, massage, refleksi, ya itu. Dan kita bisa untuk dipanggil ya, atau untuk rumah kita bisa untuk misalnya pengen untuk di rumah aja deh bisa. Ada nomor reservasi? Ada. Oke. Kita kasih terakhirnya. Siap. Kemudian untuk misalnya pijat yang putri, yang putra ada. Ya, tentunya bisa. Yang putri ada, yang putra juga ada. Dan memang yang putri khusus ada terapis kita tunanetra yang putri. Gitu. Dan mungkin tambahannya ruangannya ya. Untuk yang putri kita memiliki ruangan yang private ya. Oke, benar-benar rapat gitu ya. Jadi tidak hanya dibatasi sama orden ya. Kalau ini kan kita masih yang santai ya. Kalau yang putri kita private benar-benar jadi membuat nyaman yang putri untuk bisa di sini gitu. Oke. Dan yang terakhir kita ada namanya waslam. Jadi setelah itu semua selesai supaya para konsumen atau pelanggan itu bisa beraktivitas kembali tanpa harus pulang ke rumah mandi dulu. Harus mandi perlu ya. Betul. Kita ada di waslam jadinya dengan air hangat sehingga siap untuk beraktivitas lagi tanpa harus mandi di rumah. Betul. Dengan terapi ini diharapkan bisa lebih merilekskan karena kita pakai air hangat. Betul ya. sekali. Sehingga lebih membuat nyaman dan semoga ini ada hormon endorfin ini bisa berkembang atau di tubuh para pelanggan sehingga bisa memberikan kenyamanan dan detoksifikasi. Luar biasa. Jadi fit. Luar biasa fasilitasnya yang didapat teman-teman ya, ruangan AC, musik relaksasi, serta berbagai macam pilihan pijat juga ya kan, shiatsu, refleksi totok wajah, ada pijat tradisional juga tadi, dan yang produk unggulannya adalah pijat kesuburan. Luar biasa. Pokoknya terakhir pijat Indonetra itu alamatnya ada di Kalau untuk alamat untuk di Purwokerto sendiri kan baru di Purwokerto ya. Mudah-mudahan nanti di semua tempat ya. Amin. Ya. Untuk sementara kita berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 797 Karangpucung, Purwokerto Selatan. Oke. Jadi kalau di situ, kalau di mapnya nggak kelihatan ya, ada Apotik Tokcer. Betul. Nah, sebelah Apotik Tokcer, persis Apotik Tokcer itu sudah tempat kita. Begitu. Oke, dan saya bantu mas ya. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Serta ada nomor reservasinya mas, silakan. Boleh. 0857 0217 8534. Oke, itu dia. Dan oh iya, ada yang satu lagi lupa nih. Sepertinya ada program khusus gitu ya untuk para tamu. Iya. Kalau program khusus yang ini loh, yang apa? Member. Oh iya. Oke. Sorry. Malah ini. Masalah saya udah baca semua mas. Iya. Oke, siap. Ya, jadi khusus untuk member kita jadi kalau para sahabat Indonetra ingin jadi member di Pijat Indonetra itu ada promo-promo khusus yang ada di situ. Wah betul sekali itu.
lebih ini ya, menarik gitu. Ya mungkin salah satunya saya sebutkan mungkin ada totok wajah gratis, Betul bisa sekali. gratis juga ada, dan lain sebagainya. Nanti akan banyak promo-promo yang akan kita hadirkan untuk para member. Oke, dan jangan lupa daftarnya juga gratis Mas ya. Betul, Oke, gratis, itu tenang dia. aja. Oke, udah cukup Mas? Atau ada lagi mungkin? Cukup ya, Oke, intinya sih. cukup. Kalau boleh terakhir, Ah. yang saya sampaikan adalah mari kita bantu sahabat-sahabat Indonetra. Ya, Dan di sini adalah kita para tunanetra ya, betul sekali. agar bisa mandiri. Ya, mandiri. Jadi mandiri itu tidak hanya sekedar banyak sekali saya dapatkan cuma dikasih sembako, PKH gitu selesai gitu. Selesai. Kayak gitu. Gak gitu ya. Nah, problemnya adalah kita harus mandiri, dimana kita harus bisa bekerja. Ya, betul Nah, sekali. bekerja bagaimana? Ya, sementara yang bisa kita lakukan adalah di Pijat Indonetra ini adalah untuk menjadi terapis tunanetra. Betul, yang profesional tentunya ya. Profesional dan yang saya bisa tambahkan di sini adalah konsep pijat Indonetra ini adalah yaitu tadi kebanyakan mungkin pijat-pijat tunanetra yang lain kan seperti dipandang gimana itu Mas ya? Ya, Betul. bagi masyarakat seperti itu. Betul. Makanya di sini Di kita sini. upayakan bahwa ya kita 11-12 lah, gitu. Betul. Kan sama dengan pijat usaha pijat yang sejenis Betul. yang non difabel. Wah, luar biasa sekali. Intinya apa namanya kita tunjukin kalau tunanetra pun punya value, punya punya apa ya? Punya punya prestis, punya prestis juga. Punya- Setuju. ya istilahnya sama dengan yang lain. Gitu. Oke. Tidak hanya sekedar undang-undang saja yang hanya memberikan undang-undang ya pasal-pasal, tetapi di sini kita ingin dalam kehidupan nyata bahwa kita bisa disamakan dengan yang non difabel lainnya gitu, walaupun mungkin berbeda cara. Gitu. Wah, luar biasa. Pokoknya mudah-mudahan obrolan kita ini bisa jadi inspirasi Mas ya. Dan Amin, amin. edukasi Amin. juga buat sahabat-sahabat Indonetra serta viewer di luar sana. Oke, masih bersama saya Sigit Swastika di Indonetra Radio. Tadi Indonetra alamatnya dia ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 787 797 Karangujung, Purwokerto Selatan, ya, atau lebih tepatnya di sebelah Apotek Tokcer. Betul. Nomor reservasinya ada di 0857 0217 8534. Dan intinya tadi pelayanan-pelayanan yang sudah ada di dalamnya sudah dijelaskan tadi. Ada motonya nggak? Ada motonya nggak? Artinya ada. Motonya ada. Mau bareng-bareng apa gimana nih? Boleh, boleh. Oke, 1, 2, 3. Anda Anda puas, kami kami bahagia. bahagia. Terima kasih masih bersama saya Sigit Swastika dan Mas Bowo. Adinal Purbowo. Adinal Purbowo. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi